Negara Myanmar kali ini sedang dilanda kemelut yang lumayan berat. Adanya kudeta yang dilakukan oleh militer malah menimbulkan masalah baru yang seolah menjadi efek domino. Kemiskinan, tertutupnya akses dengan dunia luar, hingga unjuk rasa berdarah yang sempat terjadi. Semua itu terjadi karena junta militer menginginkan negara idamannya dengan tentara yang berkuasa. Usut punya usut, Myanmar juga sempat menjadikan Indonesia sebagai salah satu model negara idamannya dulu, tepatnya pada masa Orde Baru. Keadaan kedua negara yang hampir mirip ini membuat Myanmar ingin belajar politik dari Indonesia. Lalu, benarkah hal itu? Simak ulasannya sesaat lagi. Hai Smart Travelers, kembali lagi di channel P Travelers. Ragam informasi budaya dari berbagai belahan dunia akan dibahas di channel ini. Kali ini kita akan membahas salah satu negara di dunia yang terkenal sebagai negeri 1000 pagoda. Salah satu negara yang dekat lokasinya dengan Indonesia, yaitu Myanmar. Myanmar adalah sebuah negara berdaulat di Asia Tenggara. Myanmar berbatasan dengan India dan Bangladesh di sebelah barat, Thailand dan Laos di sebelah timur, dan Tiongkok di sebelah utara dan timur laut. Negara seluas 676.578 km persegi ini telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988. Negara ini adalah negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 51 juta jiwa berdasarkan sensus penduduk 2014. Ibu kota negara ini sebelumnya terletak di Yangon, sebelum dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Naypyidaw pada tanggal 7 November 2005. Myanmar telah bergabung sebagai anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN sejak tahun 1997. Selain itu, Myanmar juga menyimpan berbagai fakta unik lainnya yang sayang untuk kamu lewatkan. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini, klik tombol like, comment, share, dan jangan lupa untuk aktifkan tanda lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan update informasi menarik lainnya dari channel P Travelers. Let's go! Negeri 1000 Pagoda. Bangunan berwarna emas, berkilau, tampak megah, mungkin tak asing lagi ketika kamu menginjakan kaki ke negara ini. Inilah salah satu bangunan suci umat Buddha di Myanmar, sekaligus sebagai pagoda tertua di dunia. Pagoda biasanya ada di negara-negara yang kebanyakan penduduknya beragama Buddha. Nah, salah satunya Pagoda Shwedagon di kota Yangon, Myanmar. Konon, usia pagoda ini sudah lebih dari 2000 tahun lamanya. Di atas pagoda ini terdapat stupa berlapis emas yang tingginya setinggi 99 meter. Menurut sejarah, awalnya bangunan pagoda ini tidak berlapis emas. Namun, setelah sempat roboh, pagoda ini dibangun kembali. Barulah stupanya diberi lapisan emas seberat 40 kg. Setiap harinya banyak orang yang sengaja datang untuk berdoa. Mereka berdoa dengan berbagai cara. Ada yang berlutut di depan patung Buddha, ada juga yang memandikan patung, bahkan ada juga yang memasang lilin dan dupa. Selain tempat ibadah, bentuk yang menarik membuat banyak orang datang ke sana. Saat ini Pagoda Shwedagon menjadi salah satu objek wisata terkenal di Myanmar. Tak heran kalau banyak wisatawan yang berkunjung ke sana. Setir kanan di lajur kanan. Kebanyakan negara-negara di bagian Asia, khususnya di Asia Tenggara, menggunakan setir kanan dan berjalan di kiri. Sebaliknya, negara-negara barat terbiasa dengan letak setirnya di bagian kiri dan berjalan dari kanan. Tidak mengikuti kedua kebiasaan berkendara di atas, negara Myanmar malah tampil beda sendiri. Mobil di Myanmar
memiliki setir di kanan dan berjalan dari sisi kanan jalan juga. Padahal, dengan kondisi letak setir di kanan dan berjalan dari sisi kanan jalan akan mempersulit supir saat hendak mengintip kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan. Tidak diketahui pastinya apa yang membuat Myanmar terbiasa dengan hal tersebut. Padahal, jelas diketahui bahwa sebagian besar mobil yang berada di Myanmar merupakan mobil impor Jepang yang membuat setir berada di kanan. Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata kebiasaan ini sudah berlangsung sejak tahun 1970, di mana pada saat itu seluruh pengendara di Myanmar diharuskan untuk tidak lagi menggunakan jalur kiri dan berpindah menggunakan jalur kanan oleh Jenderal Ne Win yang juga merupakan presiden keempat di Myanmar. Alasan yang pasti belum diketahui hingga saat ini. Yang pasti adalah Jenderal Ne Win menginstruksikan hal tersebut sehingga membuat banyak teori yang tidak pasti. Salah satu teori yang berkembang datang dari seorang astrolog yang mengatakan bahwa negara mereka akan lebih cepat maju jika menggunakan orientasi lalu lintas sebelah kanan layaknya negara-negara dari barat. Hal itulah yang diyakini sebagai langkah yang diambil oleh Jenderal Ne Win untuk menghindari kesialan yang akan menimpa mereka. Leher panjang, rahasia cantik wanita suku Kayan di Myanmar. Layaknya Indonesia, Myanmar terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Salah satu suku yang terkenal di kalangan wisatawan adalah suku Kayan atau biasa disebut juga dengan suku Padaung. Selain di tempat asalnya di wilayah Kayah, suku Kayan ini dapat ditemukan juga di daerah Inle. Selain danaunya, daya tarik lainnya dari daerah Inle adalah keberadaan suku ini. Mereka memproduksi kerajinan tangan berupa kain tenun tradisional Myanmar. Apabila berkeliling menggunakan perahu di Danau Inle, biasanya pengemudi perahu yang berperan sebagai tour guide akan mengajak wisatawan untuk mampir ke tempat pembuatan kain milik suku Kayan. Terdapat tradisi unik turun-temurun pada suku Kayan, yaitu wanitanya memiliki leher yang panjang. Banyak cerita yang menjadi alasan dari penggunaan cincin di leher tersebut. Konon, mereka merupakan keturunan dari naga sehingga mereka sengaja memanjangkan lehernya untuk mengenang nenek moyang mereka. Cerita lainnya ada juga yang menyebutkan untuk membuat para wanita tidak menarik sehingga bisa terhindar dari kejahatan. Namun, yang lebih banyak dipercayai adalah semakin panjang leher mereka, maka akan semakin cantik dan menarik di mata pria. Longye dan Tanaka, pakaian unik warga Myanmar. Di tengah berkembangnya fashion modern di dunia, penduduk Myanmar memilih tetap menggunakan pakaian sederhana yang unik. Jika berkunjung ke Myanmar, baik ke Yangon ataupun kota lainnya, kamu akan melihat penduduk Myanmar berpakaian dengan style yang hampir sama. Hal itu terlihat baik pada wanita maupun pria di hampir segala penjuru. Mereka menggunakan bawahan berupa sarung yang disebut longye. Longye digunakan sebagai outfit sehari-hari dan dipadu-padankan dengan atasan berupa kaos maupun kemeja. Orang Myanmar terlihat nyaman mengenakan longye, baik berjalan kaki, naik motor, hingga angkutan umum. Bahkan, mereka tak canggung menggunakan longye saat bekerja maupun sekadar santai. Di Myanmar, longye yang digunakan oleh laki-laki disebut paso, dan untuk perempuan disebut tamein. Untuk wanita Myanmar, selain pakaian yang sederhana, mereka juga menggunakan make up tradisional bernama bedak Tanaka. Tanaka adalah bedak berbahan alami yang terbuat dari batang kayu pohon Tanaka yang dicampur air dan digerus. Hasilnya berupa cairan krim untuk digunakan di wajah. Tanaka sendiri berfungsi untuk mempercantik sekaligus melindungi kulit dari sengatan sinar matahari. Maklum, cuaca ekstrim di Myanmar membuat matahari pada siang hari bersinar sangat terik. Myanmar yang sempat belajar ke Indonesia. Jika berbicara masalah politik, sejatinya Myanmar dulu sempat belajar kepada Indonesia. Dilansir dari laman Merdeka, pada tahun 90-an,
negara tersebut sering mengirim putra bangsanya untuk belajar ke negeri kita. Ya, kala itu masa kepemimpinan Soeharto yang sedang maju-majunya, dan junta militer menganggap hal itu adalah model yang cocok untuk diterapkan di negaranya. Myanmar boleh belajar mengenai kesuksesan Orde Baru dengan kekuatan militernya. Namun, sayangnya lupa akan kejatuhannya. Ya, masa kepemimpinan Soeharto awal dan tengah bisa dibilang waktu di mana masyarakat merasakan kemakmuran. Namun sayangnya, semakin lama justru hancurnya mata uang, hutang, dan beberapa problem lainnya yang muncul di Indonesia. Alhasil, Presiden waktu itu memilih untuk melengsarkan diri daripada mengumumkan status darurat yang mungkin bisa memperparah keadaan. Hal inilah yang dianggap luput dipelajari oleh Myanmar sehingga menjadi seperti sekarang. Itu tadi adalah fakta unik seputar negara Myanmar. Gimana menurutmu? Jangan lupa untuk tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, share ke teman-teman kamu, dan juga tentunya subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan update informasi menarik lainnya dari channel Pete Travelers. Stay safe and see you!